Di episode kelima kali ini, kita akan diperlihatkan bagaimana Cat, Kentaro, Mei, dan juga Xiao yang sebelumnya ditangkap, kini dibawa ke pusat komando Monarch yang ada di wilayah Alaska. Di sini mereka berempat diinterogasi oleh Natalia Verdugo, Tim, dan juga Duval demi mendapatkan apa yang sebenarnya dicari di dalam file milik Bill Randa. I know what this is. Good luck. Nah, karena pada kenyataannya Natalia dan anak buahnya nggak bisa mendapatkan keterangan apapun, akhirnya mereka mencoba pendekatan yang berbeda. Duval berniat mendekati Mei, yang sekarang kondisinya udah mulai membaik. Di sini Duval mencoba mengorek-ngorek kisah masa lalu si Mei sambil menawarkan bantuan andai si Mei membutuhkannya suatu saat nanti. It's not crazy to think we could help each other. Nah, karena Natalia nggak mendapatkan bukti atau informasi apapun, tim lalu mendesak supaya anak-anak itu dilepaskan. Tapi tentunya nggak benar-benar dilepasin begitu aja, karena mereka yakin kalau ketiga orang tersebut pasti nggak akan menyerah untuk mencari keberadaan dari Hiroshi Randa. Sementara si Li Xiao akan tetap berada di fasilitas ini. He's my problem now. Next, kemudian tim bersama dengan Duval lalu melepaskan sekaligus membawa Cat dan teman-temannya ke bandara. Di sini mereka diberikan paspor baru, tiket pulang, dikasih uang, dan juga diminta supaya jangan pernah berurusan lagi dengan Monarch. Setelah masuk di bandara, awalnya si Mei kepengen pulang ke Jepang. Tapi di sini Cat dan Kentaro memilih untuk supaya mereka bertiga tetap mencari keberadaan Hiroshi. Karena sayang aja mereka udah sampai sejauh ini, jadi tanggung kalau harus berhenti sekarang. We need you. We can't split up. Sementara itu, di pusat komando Monarch, Natalia sekarang mencoba mendekati Li Xiao untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya dicari oleh mereka berempat. Terutama si Li ini, karena Natalia yakin kalau Li bukan hanya mencari Hiroshi aja, tapi juga sesuatu yang lain. By the way, baik Li dan Natalia sebenarnya adalah teman lama, yang mana si Natalia sekarang udah menjabat sebagai wakil direktur di organisasi Monarch. Gue nggak tahu ya hierarki Monarch itu kayak gimana, tapi yang pasti posisi Natalia ini bisa dibilang sangat-sangat berpengaruh. Nah, pas proses interogasi berlangsung, Duval sempat heran dan kemudian bertanya kepada tim, yaitu kalau Lee merupakan salah satu orang yang memiliki andil dalam mendirikan Monarch di tahun 40-an, kenapa dia yang sekarang umurnya 90 tahun kok bisa gitu memiliki fisik yang terlihat muda? Tim lalu menjawab berdasarkan apa yang dia tahu, kalau ada sebuah rumor yang mengatakan Lee pernah gagal melakukan sebuah misi rahasia dan pada akhirnya berakhir di rumah jompo milik Monarch. Mengetahui hal tersebut, Duval makin bingung. Dia lalu kembali bertanya, kalau begitu, lantas kenapa orang yang selama ini berada di panti jompo bisa menemukan keberadaan Titan yang sama sekali nggak diketahui oleh Monarch? Yang kemungkinan Titan yang dimaksud adalah Frostvark. Sementara itu, Cat, Mei, dan Kentaro ternyata memilih untuk terbang ke Amerika, tepatnya ke San Francisco, kota kelahiran Cat yang udah dihancurkan oleh Godzilla dan juga Muto. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari petunjuk apapun itu di tempat Hiroshi biasa mengerjakan aktivitasnya selama dia berada di Amerika. Tapi sebelum ke sana, tentunya Cat harus pulang dulu ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Yang mana di sini Cat kemudian memperkenalkan kedua temannya, sekaligus memberitahu kalau Kentaro merupakan saudara tirinya. Mom, this is Kentaro Randa. You asked what I found in Tokyo. Dari sana lalu terjadi pertengkaran antara Cat dan ibunya yang bernama Caroline, yang mana si Caroline ini kaget ketika tahu kalau suaminya ternyata beneran selingkuh dan memiliki anak, yaitu si Kentaro. Jadi dulunya itu Caroline memang sempat curiga kalau Hiroshi berselingkuh. Alasannya karena Hiroshi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Makanya si Cat sering banget diminta untuk pergi menemui ayahnya, khususnya ketika berada di Jepang, demi membuktikan kekhawatirannya itu, sekaligus memberikan Cat suasana yang baru pasca bencana kehancuran yang disebabkan oleh Godzilla, yang mana pada waktu itu Cat terlihat sangat depresi ketika melihat anak muridnya tewas dalam insiden di jembatan yang ada di film Godzilla tahun 2014. Nah, karena tujuan Cat dan kawan-kawan kesini bukan untuk membicarakan hal ini, dia lalu meminta ibunya untuk membantu membawa mereka ke kantor lama ayahnya, yang sekarang area tersebut udah menjadi zona merah atau zona terlarang. Kebetulan ibunya Cat bersama dengan temannya yang bernama James merupakan volunteer yang tugasnya mengais sisa-sisa reruntuhan. Namun sebenarnya nggak gampang juga buat masuk ke sana, karena mereka harus melewati pos penjagaan. Tapi dengan sedikit pelicin, akhirnya mereka pun berhasil masuk dengan aman. We don't want to hold your line up. For your troubles. Get yourself moving. We're good to go.
Dari sana, sang ibu lalu meminta supaya Kate dan yang lainnya untuk berhati-hati dan segera kembali di tempat yang sama pada jam 8 pagi. Next, kita kembali ke Lee yang masih diinterogasi oleh Natalia. Di dalam obrolannya, Lee tampak menyindir orang-orang yang selama ini berada di Monarch dengan mengatakan kalau emang Monarch memiliki orang-orang terpintar di dunia, kenapa selama 60 tahun sebelum kedatangan Godzilla, mereka nggak melakukan apa-apa, termasuk membiarkan Titan tersebut bertarung. That's the best they could come up with. Let them fight. Lee kemudian juga menambahkan bagaimana kalau ternyata Godzilla telah kalah dan selama ini Monarch udah melakukan kesalahan yang bahkan kesalahan tersebut dilakukan sejak lama. Mungkin maksudnya sejak Lee, Bill, dan Keiko mulai membuat Monarch menjadi sebuah organisasi besar. Menarik nih, jadi nggak sabar gitu nunggu flashback lagi ke tahun itu. Scene kemudian pindah ke Kate, Kentaro, dan Mei yang lagi menelusuri area terlarang. Dalam perjalanannya, Kate sempat mengingat satu hari sebelum kemunculan Godzilla di San Francisco. Pada waktu itu Kate yang merupakan seorang guru di sekolah mendapatkan informasi kalau pihak sekolah harus mengevakuasi semua murid dikarenakan kondisi yang semakin berbahaya. Dan bener aja, ketika hari itu tiba, Kate diminta untuk menemani sebagian murid-murid yang ikut dalam rombongan yang akan dievakuasi melalui jembatan. Oke, balik lagi ke Kate dan kawan-kawan yang sekarang mereka ini hampir aja ketahuan sama para tentara yang lagi melakukan patroli di sekitar area terlarang. Dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Bahkan yang kedua kalinya itu mereka hampir tertangkap hanya karena Kate dan Kentaro keasikan bernyanyi. Namun untungnya dengan sedikit keberuntungan, mereka bertiga berhasil menghindar dari kejaran patroli militer. Dari sana, singkat cerita, mereka akhirnya sampai di salah satu gedung tempat di mana kantor lama Hiroshi berada. Begitu masuk ke dalam ruangan milik Hiroshi, baik Kate dan juga Kentaro nggak menemukan sesuatu yang penting yang disembunyikan oleh ayah mereka. Namun ketika Kentaro melihat peta yang ada di ruangan, dia jadi curiga. Nah, akhirnya diperiksalah itu peta. Di sini Kate lalu menyadari kalau ada sebuah pola yang mencurigakan dan itu bukan sekedar pola orbital satelit. Dari sana mereka lalu mencocokkannya dengan file milik Bill Randa yang selama ini kopiannya disimpan oleh Mei. Begitu melihat gambar yang ada di dalam file tersebut, Kentaro jadi kepikiran untuk membuat proyeksi gambar menggunakan sinar matahari. Karena kebetulan Kentaro memang seorang pelukis, jadi dia tahu tentang hal itu. Can you hold that up over there? Why are we doing this? Yeah. Mereka bertiga menyimpulkan kalau pola yang ada di peta merupakan jalur yang diambil oleh Hiroshi untuk mencari Titan. Dan kemungkinan besar tujuan selanjutnya setelah San Francisco dan Alaska adalah menuju ke Afrika. Africa. High fives all around. We gotta go. Setelah selesai, Kate dan yang lainnya lalu segera pergi menemui Caroline yang udah menunggu mereka di luar. Begitu sampai di rumah, Kate memberitahu kepada ibunya itu kalau sebenarnya Hiroshi nggak meninggal di Alaska. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Caroline jadi kaget. Dad didn't die in Alaska. He worked for some secret organization like the CIA, but What? Di sini, Kate berjanji akan menemukan ayahnya itu dan membawanya pulang. Nah, di tengah-tengah obrolan, Mei yang lagi bersama dengan Kentaro secara diam-diam menghubungi agen Monarch, yaitu si Duval. Mei rupanya meminta untuk segera dibawa pulang dan sebagai gantinya, Mei akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Monarch. Episode kali ini bisa dibilang biasa aja ya, dan meskipun agak membosankan, tapi untungnya di episode kali ini banyak rahasia yang belum juga terungkap, yang tentunya semakin membuat kita penasaran. Kok begini, kok begitu? Ya intinya kita tunggu lagi aja episode selanjutnya. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.